Sosok misterius di sekuat lama Ferdi Sambo, Komnas HAM incar saksi kunci. Ternyata ada kekasih Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Diungkap secara perlahan tapi pasti, misteri kasus pembunuhan Brigadir J mulai terkuak. Ada cerita sosok misterius di sekuat lama dan menjadi sebuah teka-teki sampai saat ini. Dan yang terbaru kali ini, tim khusus pengacara keluarga Brigadir J mendalami siapa saja sekuat lama seperti pengakuan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Sosok misterius itu bisa jadi saksi kunci. Brigadir J sempat curhat sambil menangis kepada kekasihnya. Bahkan dia akan segera dihabisi atau dibunuh. Dalam curahan hati Brigadir J dengan sang kekasih, sempat muncul kalimat sekuat lama. Pengacara Brigadir J menyebut ada sekuat yang kurang ajar dalam formasi ajudan Irjen Ferdi Sambo. Koordinator pengacara Kamarudin Simanjuntak menyampaikan itu ada unggahannya di sebuah media sosial di Facebook. Menurut Kamarudin, istilah sekuat kurang ajar tersebut dikatakan ketika Brigadir J melakukan panggilan video call bersama kekasihnya, Vera Simanjuntak, seminggu sebelum tewasnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam pembicaraan yang terlihat, Brigadir J dan kekasihnya Vera Simanjuntak muncul istilah sekuat lama ketika Brigadir J cerita diancam oleh seseorang. Tim kuasa hukum Brigadir J mengatakan pihaknya masih mencari tahu terkait sosok sekuat lama yang juga diduga terlibat dalam kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo tersebut. Menurut informasi yang mereka terima saat ini, Brigadir J menyampaikan rencana pembunuhan terdapat dirinya dan terungkap sejak Juni 2022. Brigadir J menyampaikan hal ini kepada sang kekasihnya Vera Simanjuntak. Setelah itu ada 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Ferdi Sambo yang memenuhi panggilan oleh Komnas HAM pada Selasa 26 Juni 2022 lalu dan diperiksa secara terpisah di ruangan yang berbeda. Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khoirul Anam menyebutkan pemeriksaan terpisah ini dilakukan demi menggali kekayaan informasi terkait kasus baku tembak Brigadir J dan Baradae. Ia mengatakan para ajudan juga diberikan pertanyaan yang sama, namun dikembangkan berdasarkan kekhususan masing-masing ajudan. Memang ada kekhususan masing-masing orang dalam struktur peristiwa yang menurut catatan kami punya kontribusi sendiri-sendiri, ujar Anam kepada wartawan. Misalnya Baradae kontribusinya apa dalam struktur peristiwa tersebut? Kami tanya soal itu. Berbeda dengan ajudan lain yang memiliki kontribusi lain, jelasnya. Para ajudan bahkan diminta untuk menggambarkan posisi-posisi saat peristiwa penembakan terjadi dan menilai perilaku keseharian satu sama lain. Komnas HAM juga mendalami kepada masing-masing ajudan situasi sebelum Brigadir J tewas. Keterangan masing-masing ajudan penting untuk dicocokkan dan membangun rangkaian peristiwa. Kami juga tarik spektrum waktu yang lebih luas, misalnya di Magelang ngapain saja, pakai baju apa, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu kapan berangkat dari Magelang sampai kapan di Jakarta. Di Jakarta juga ngapain saja, kami tanya detailnya dan lengkap, tutur Khoirul Anam. Masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri karena ditanya sendiri-sendiri, apakah sama atau tidak itu nanti diolah dari tim tambahnya. Pekan depan Komnas HAM akan memeriksa sejumlah saksi hingga DNA Brigadir J keluar. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Haspara menambahkan akan memanggil satu ajudan Irjen Ferdi Sambo yang sebelum diperiksa. Dia menyebut keterangan dari satu ajudan ini dinilai penting untuk melengkapi hasil penyelidikan pihak kepolisian.
Selain memanggil ajudan, pihaknya akan memanggil saksi lain termaksud asisten rumah tangga, sopir, dan tenaga kesehatan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menguak sejumlah fakta baru mengenai penembakan yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo tersebut. Diketahui Brigadir J tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Taufan mengatakan, berdasarkan pengakuan dari Brada E, dia telah menembak Brigadir J. Dia juga menjelaskan kronologi penembakannya. Dari pengakuan Brada E, dia yang baru tiba di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 dari rumah pribadi Verdi Sambo berjarak 500 meter, kemudian langsung ke lantai 2 rumah tersebut. Rombongan diantaranya Brigadir J, Brada E, dan Putri Verdi Sambo menuju ke rumah dinas untuk isolasi mandiri. Tiba-tiba dia mendengarkan suara teriakan dari putri istri Verdi Sambo. Kemudian setelah dia mendengarkan teriakan itu dan menyebut namanya, lalu dia turun dari tangga lantai 2 ke bawah. Dia lihat Brigadir J, kemudian dia bertanya, "Ada apa ini?" Brada E menyaksikan Brigadir J mengarahkan senjata kepadanya dan menembaknya. Brada E lari menghindar ke belakang dan mengokang senjata lalu dibalas tembakan oleh Brigadir J. Kena tembakannya, terjadi baku tembak sampai Brigadir J tersungkur. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.